saya akan melakukan observasi terhadap rekan sejawat saya. Nanti saya akan lakukan sedikit wawancara bersama dengan rekan sejawat saya di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Eliezer Subakti, saya dari SDN 060971 dan saya CGP Angkatan 5 tahun 2022 ini. Baik, demikian perkenalan saya. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Indri Cipora. Saya guru mengajar di kelas 2A SD 060971. Iya, baik. Adapun rencana saya hari ini yaitu mengenai supervisi akademik, gitu ya Bu ya, Iya. sebagai bentuk daripada tugas kami yang kami lakukan di LMS. Jadi sebagai aksi nyata kami dalam melakukan observasi supervisi akademik. Jadi dalam hal ini saya meminta waktu dan kesempatannya Ibu ya, Iya, boleh. untuk saat ini boleh kita berbincang-bincang dalam pasca observasi ini. Baik, kita mulai saja ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira Ibu saat pasca observasi nantinya supervisi akademik di dalam kelas, kira-kira materi apa yang ingin Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas? Oke, untuk nanti di kelas 2A, ini sudah memasuki tema 4. Tema 4, Nah, ya. tema 4 itu yang paling saya tekankan itu sebenarnya semua mata pelajaran. Nah, tapi ada salah satu yaitu matematika mengenai tentang nilai mata uang, di mana nilai mata uang itu kan memiliki dua jenis. Yang pertama adalah kertas dan logam. Ya. Jadi itu yang akan saya jelaskan kepada anak-anak. Jadi itu materinya ya. Oke, baik. Kira-kira dari materi tersebut apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari materi tersebut saat Ibu menerapkannya atau mempraktikkannya di dalam kelas? Tujuan pembelajaran untuk di kelas 2 ini itu tadi kan tentang nilai mata uang ya, dimana dengan mengamati gambar atau memperhatikan gambar, siswa itu dapat menyebutkan berbagai nilai mata uang, nilai pecahan uang, dan dapat membandingkan pecahan uang secara cermat dan mengurutkan pecahan uang itu juga secara cermat dan percaya diri. Iya. Oke, jadi tujuan pembelajarannya bagaimana siswa mampu ya tadi menyebutkan berbagai pecahan uang, lalu membandingkan pecahan uang tersebut, serta selanjutnya siswa mampu mengurutkan pecahan uang secara tepat gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, area pengembangan yang hendak dicapai dari materi tersebut kira-kira apa Ibu? Harapan saya ingin siswa saya itu lebih memahami dengan materi yang saya berikan, dan saya ingin siswa saya itu menjadi lebih baik lagi. Jadi itu harapan saya, jadi mereka lebih bisa mengenal nilai pecahan uang. Jadi ketika mereka nanti belanja dengan menggunakan uang, jadi mereka tahu kembaliannya berapa, itu yang harus mereka tahu. Oke, baik. Jadi bagaimana supaya siswa itu mampu mengenal ya, memahami nilai pecahan uang tersebut ya. Oke, baik Bu. Dari pembelajaran yang hendak Ibu lakukan nanti di dalam kelas, kira-kira strategi apa atau langkah apa yang sudah Ibu persiapkan sebelum pembelajaran ini akan dilaksanakan? Strategi pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas adalah saya akan menggunakan pembelajaran based learning, di mana dengan menggunakan media pembelajaran melalui Infocus. Jadi ketika saya menggunakan Infocus, saya akan tampilkan gambar nilai mata uang, baik itu nilai mata uang kertas dan juga logam. Jadi mereka juga harus tahu nilai mata uang itu berapa. Ketika nanti ada soal, mereka bisa mengerjakan. Oke, baik, cukup bagus ya strategi Ibu yang sudah Ibu persiapkan begitu ya. Mudah-mudahan nanti saat proses pembelajaran di dalam kelas itu boleh terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin. Oke, baik. Jadi kira-kira kapan kita boleh lakukan proses observasi tersebut Ibu? Mungkin Besok ya? Iya, besok. Besok Tanggal pagi. 2 ya. Tanggal Besok. 26 ya? 26. Baik, berarti besok kita boleh lakukan observasi. Jadi persiapan-persiapan yang Ibu sudah laksanakan sudah matang ya? Iya, sudah. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Bu buat waktunya. Mungkin di besok pagi hari
hari di dalam kelas kita boleh bertemu lagi saat observasi yang akan saya lakukan di dalam kelas gitu ya Bu ya, saat Ibu melakukan proses KBM gitu ya Bu. Oke, terima kasih. Putar seperti yang tadi, ya. Ke kanan, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, balik lagi ke kiri. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah ya Nak ya. Sudah, tangan kanan kamu buat seperti ini, dodol ini ya. Oke, ke kemana biasanya Nak? Biar nanti enak ya, bisa kita belajar ya Nak ya. Nah, silakan udah. Gantian. Tangan kiri, ya. Oke, ditusuk ya, biar darahnya lancar. Oke, selesai. Oke, silakan. Oke, apa kabarnya hari ini? Oke, tenang dulu. Oke, kali dulu muka yang ceria. Gimana muka yang ceria? Oke, hari ini tidak ada masalah ya. Ada yang punya masalah? Tidak ada, berarti semua tidak ada masalah ya Nak. Oke, kita akan belajar, kita masuk ke pembelajaran kita. Pakai uang. Siapa yang di sini kalau dia belanja atau membelikan sesuatu, ketika dia memegang uang 5.000 dan harganya makanan tersebut 2.000, kira-kira berapa kembaliannya? 3.000. Oh, pintar, anak hebat. Oke, Ibu akan menjelaskan. Di sini materi kita adalah nilai pecahan uang. Lihat kan ya Nak? Adalah uang logam, yang kedua adalah uang kertas. Oke, uang logam. Uang logam 100. Siapa yang kenal? 100 ya Nak. Kira-kira kalau 100 kalau jadi dapat? Tapi kalau di supermarket, tahu supermarket? Supermarket itu dapat ya Nak. Itu masih berlaku. Kecuali kalau di warung-warung nggak dapat terima ya. Iya benar. Oke, siap uang 100, uang apa lagi? Iya, ada uang 200. Oh, paling besar ya. Jadi kalau misalnya mengurutkan bilangan uang yang terbesar dari mana dulu? Iya, yang 1.000, yang 500. Oke, sekarang uang kertas. Uang kertas ada berapa di sini?
kelas, pembelajaran di kelas ya. Dan hari ini kita mau berbincang sedikit yang mengenai proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi di dalam kelas ya. Nah, saya mau bertanya Bu nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini tadi di kelas bersama Ibu? Perasaan saya ketika saya tadi mengajar, saya sangat senang ya, karena saya melihat waktu masih pagi-pagi anak-anak itu masih semangat, mereka antusias. Ini belum lagi menerima pembelajaran ya, jadi ketika masuk lagi mereka melihat dengan strategi yang saya berikan. Nah, jadi dari ini kami menonton, itu belum saya sampaikan pelajarannya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana kesan Ibu saat menyajikan kegiatan pembelajaran tadi di kelas? Apa sih kesan yang menarik? Kesan saya, hal yang menarik di dalam kelas itu adalah ketika saya melakukan strategi pembelajaran ya, karena saya jarang sekali melakukan yang namanya media pembelajaran dengan memakai fokus. Jadi ketika tadi kemarin kita melakukan observasi wawancara, dan saya sangat tertarik melakukan learning. Jadi saya memakai fokus di dalam kelas, itu membuat anak itu lebih semangat ya, karena ketika kita memberikan pelajaran harus ada persiapan yang harus kita siapkan. Nah, jadi seperti gambar, karena pelajaran hari ini adalah kita sudah masuk tema 4 ya Pak ya, tentang nilai mata uang. Nah, jadi saya menggunakan fokus tampilkan tentang uang logam dan uang kertas. Nah, jadi saya jelaskan, mereka sangat tertarik. Hal yang menarik gitu ya, berkesan di saat menyajikan kegiatan pembelajaran tadi di kelas. Oke Bu, baik. Selanjutnya, kira-kira apakah proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan dari dalam kelas sesuai dengan rencana yang sudah dipersiapkan kemarin? Ya, sesuai ya Pak ya, karena sebelum kita mengajar kita harus mempersiapkan dulu bahan dan materi yang harus kita ajarkan untuk besok. Jadi biar tidak ada kendala di saat kita mengajar. Baik Ibu. Lalu selanjutnya Ibu, kalau boleh, kira-kira Ibu boleh nggak menceritakan tentang kegiatan pembelajaran tadi dalam kelas? Ada nggak hal atau apa saja yang sudah memuaskan atau tercapai ataupun yang belum tercapai dalam pembelajaran tadi? Kira-kira? Dalam pembelajaran tadi memuaskan dan tidak memuaskan ya Pak. Memuaskan itu ketika beberapa anak mengetahui dan mampu untuk bilangan nilai kurang, mereka tidak tahu menurunkan bilangan terbesar dan terkecil. Dan juga ada beberapa anak yang belum mampu untuk menguasai materi yang saya berikan. Nah, sekitar 5 anak. Jadi kira-kira berapa persen nih kalau kita persenkan kira-kira pencapaian dari kegiatan pembelajaran ini? Untuk jumlah siswa saya ada 22 orang. Jadi saya perhatikan tadi ada 5 anak yang belum mampu, karena kan saya tanya ada yang tidak tahu untuk menjawab. Jadi kalau saya untuk persennya mungkin sekitar 77 atau 80%. Gitu kan? Sekitar 80 ya persen. Pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran tadi? Kesulitan siswa dalam pembelajaran tadi adalah yang pertama saya kan membagikan kelompok. Nah, saya memberikan soal cerita, jadi saya buat 3 kelompok. Nah, jadi kesulitannya mereka bingung, karena selama ini saya tidak pernah menggunakan yang namanya kerja kelompok. Nah, mereka hanya mengerjakan itu perorangan atau mandiri. Jadi ketika saya bagikan mereka bingung, apa yang harus dikerjakan. Jadi saya kasih soal dan mereka bingung bagaimana cara untuk mendiskusikan soal tersebut. Itu yang mereka masih bingung. Langkah-langkah dalam diskusi ini ya, apa enggak tidak ada tadi misalnya menyampaikan apa namanya langkah-langkahnya? Tadi itu kurang ya Pak ya? Iya kurang. Karena selama ini karena mandiri, jadi kurang hidup. Saya kira mereka sudah mengerti. Nah, selanjutnya apa yang Ibu lakukan terhadap siswa yang ada kesulitan tadi? Untuk yang siswa yang kesulitan itu ada 5 orang. Jadi mungkin saya punya strategi, saya akan buat dalam posisi duduk ya Pak, yang pintar dengan yang tidak mampu, mungkin saya akan samakan. Jadi saling membantu kawannya, ini kan dalam pembelajaran, sehingga siswa yang tidak mampu ini tidak ketinggalan pelajaran yang sudah diajarkan oleh gurunya. Supaya Iya, ya. supaya. Lalu apa kira-kira respon siswa tadi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas? Respon siswa sangat bersemangat ya Pak. Ya tadi karena saya kan buat ketika untuk masuk kelas, saya kalau langsung ke materi, ya saya buat untuk permainan. Kita setelah nanti pembelajaran, tapi kalau saya lihat nanti mereka kurang seperti tidak fokus, jadi saya buat game. Ya. Luar biasa sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, kira-kira
apa yang sudah baik dari pembelajaran tadi, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Yang baik tadi mengenai strategi itu pembelajaran itu sangat baik kita menggunakan media. Jadi yang tidak baik itu adalah karena tidak semua siswa tadi yang mampu, itu yang kendalanya ya. 5 orang tadi yang harus saya pikirkan bagaimana mereka itu bisa benar-benar mengerti dengan materi yang saya berikan tadi. Jadi kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan yaitu harus di sini pentingnya kerjasama, Pak. Kerjasama guru dengan siswa, siswa dengan siswa juga. Jadi mengenai tentang media pembelajaran, jadi harus benar-benar kita tunjukkan, kita praktekkan kepada murid. Jadi jangan hanya materi aja yang kita ini kita lihat dari buku, tapi harus itu kita tampilkan gambarnya sesuai dengan materi kita, gitu. Karena saya sudah mempersiapkan, kita kan harus lihat dari LPP ketika kita melakukan pembelajaran. Jadi harus tahu tujuan pembelajaran hari ini apa. Oke Bu, baik. Terakhir Ibu ya, kira-kira apa nih saran atau pesan Ibu yang ingin Ibu sampaikan terkait pembelajaran di kelas 2 dan mungkin ada yang melihat video ini di share di media sosial, kira-kira apa sih yang besar nih bagi teman-teman kita? Ini untuk guru ya. Saran saya untuk seluruh guru se-Indonesia ya Pak ya, untuk bisa memperhatikan siswanya, kebutuhan siswa itu apa gitu. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan kalau siswa ini mampu, siswa ini tidak mampu, sehingga siswa yang tidak mampu kita tinggalkan. Nah, jadi kita itu benar-benar namanya juga guru ya Pak ya. Kalau guru itu kan sudah betul-betul harus ikhlas mengajar gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat kemampuan siswa itu seperti apa. Kita beri yang terbaik untuk siswa kita. Gitu. Jadi kadang saya melihat ya bukan secara guru yang lain gitu ya. Karena saya juga memiliki kekurangan Pak. Kekurangan gitu. Jadi saya mengajak seluruh guru, teman-teman saya juga di SD 1 ya khususnya ya Pak. Jadi marilah kita memperhatikan siswa kita, kita perhatikan apa yang mereka butuhkan, materi apa yang harus kita sampaikan. Kita tanya, apakah mereka benar-benar bisa atau tidak. Ya, jadi jangan hanya diri kita sendiri yang mengerti, tapi anak murid kita tidak mengerti apa yang kita jelaskan. Ya, jadi untuk guru-guru, mari kita perhatikan anak didik kita karena mereka adalah penerus bangsa Indonesia ya. Jadi betul-betul sesuai dengan yang sekarang ini generasi emas katanya ya Pak. Jadi itulah haruslah kita ciptakan. Generasi emas itu seperti apa? Jadi betul-betullah kita apa namanya Pak, otaknya itu kita asah, kemampuannya apa? Karena setiap anak itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi mari sekali lagi buat guru-guru Indonesia tetap perhatikan kesehatan diri kita supaya lebih maju lagi. Oke, baik. Semangat ini luar biasa sekali ya. Baik, terima kasih Bu. Semoga Ibu terus menjadi guru yang lebih hebat lagi dalam belajar di dalam kelas itu ya. Oke, sehingga rekan-rekan guru yang lain juga boleh menjadi termotivasi atas apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Oke, terima kasih untuk sarannya Ibu, luar biasa sekali. Kami serahkan kepada Ibu. Adalah guru yang kreatif ya. Dari wawancara ini bisa menggait ya bahwa ini memang potensi yang ya, bisa juga melihat potensi apa nih yang harus saya tingkatkan ya. Oke, terima kasih banyak Bu. Semoga kedepannya nanti Bapak ini dengan Ibu bisa berkolaborasi untuk meningkatkan prestasi siswa kita di sini ya. Oke, sampai di sini wawancara kita pada siang. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih.